yang akan datang. Orang yang berpikir mesti adalah orang yang akan menjangkau apa yang bakal terjadi. Enggak memikirkan sekarang, tapi ke depan. Seperti kita punya anak, ya. Kita sebagai orang tua adalah orang tua yang insya Allah punya pikiran yang waras. Ya, anak kita sekolahkan. Ini mau kita jadikan apa anak ini? Kalau mau jadikan ulama, masukkan pesantren. Mau jadikan dokter, kuliahkan, ya, di fakultas kedokteran. Ini orang tua yang pikirannya waras. Tapi kalau orang yang nggak waras, nggak mau jauh dari anak, nggak usah biar jadi dokter, tapi nggak usah sekolah, di rumah aja. Kira-kira waras kayak ibu itu? Nggak waras, nggak mau berkorban untuk anaknya, nggak kasihan sama anak. Nah, begitu juga kita. Kalau kita lebih sayang kepada akhirat kita, ya jangan kita cinta kepada dunia, kata beliau. Kemudian, kaifa tuhibbul wahida min kunna an tazida ala ikhwatiha fi huliyyi dunya wa libasiha, dan bagaimana seorang perempuan daripada kalian, kata beliau, yang mana ingin lebih di mata orang lain daripada saudara-saudaranya, ya, daripada saudara-saudaranya perempuan yang lain di dalam perhiasan dunia dan baju-baju yang bagus. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau memang dia itu tidak suka dunia, maka tidak dipikirkan masalah itu. Ya jangan kayak di kampung-kampung ibu-ibu. Oh, kalau sudah namanya emas, bikin sombong-sombongan. Ya, apalagi kalau sudah kondangan, semua dipakai. Emasnya yang kayak rantai kapal dipakai. Ya, gelang dari ujung sini sampai ujung sini dipakai. Gak kalah lagi, masih kurang, giginya ganti gigi emas semua. Masya Allah. Kalau di kampung-kampung masih ada begitu. Ya, nah ini sudah keterlaluan, sudah butuhnya sudah keterlaluan. Ya, makanya fahalla ahbabti an tazida 'alaiha fi amalil akhirah wa qamat bi faraidillah. Tapi seharusnya seorang perempuan lebih suka untuk menambah amal ibadahnya untuk bekal dia di akhirat, dan lebih mengutamakan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fokus, jangan kita tergiur kepada urusan dunia. Ya, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti musafir yang numpang lewat. Kalau ada musafir numpang lewat, kita dari Jakarta mau ke Jawa Timur, ya, mampir ke rest area, isi bensin secukupnya sampai full tank, makan, ya, bawa bekal secukupnya, beli air, beli makanan kecil, habis itu baru kita lanjut perjalanan biar cepat sampai ke tujuan kita. Dari Jakarta ke Jawa Timur, apalagi dari dunia sampai akhirat. Ya, kita harus bisa membekali diri kita. Kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti musafir yang sedang singgah. Jangan karena senang sama dunia lupa, ya, enggak lanjut perjalanan, ya, berhari-hari nginep di rest area tadi. Kira-kira yang lain sudah sampai Jawa Timur, ya, rombongan kita nggak sampai ke Jawa Timur. Betul gak, Bu? Iya. Masa nginep di rest area? Ya, rest area nggak ada hotelnya, paling hotel muslimin, masjid. Ya, nggak mungkin, kecuali emang istirahat sebentar, ambil perbekalan, lanjut perjalanan biar sampai cepat tujuan kita. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap mukmin tatkala dia itu hidup di dunia. Wantahat an maharimillah. Dan juga, ya, di samping tadi perempuan yang mengutamakan akhiratnya, melakukan semua perintah Allah, dan
meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'ati bil a'mali salihah litakuna ahsana akhwatuha fil akhirah, dan mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh agar bisa menjadi perempuan yang paling baik daripada saudara-saudaranya di akhirat. Ma lakunna ayyatuhan nisa la tanduranna illa ila hadhihi dunya wa zinataha. Kenapa wahai wanita-wanita, kenapa kamu tidak melihat urusan akhirat, bahkan kamu tetapi kamu lebih memilih, ya, lebih melihat urusan dunia dan gemerlapnya dunia. Ya, kadang kita itu manusia lebih tergiur daripada urusan akhirat, lebih tergiur kepada dunia daripada urusan akhirat. Karena apa? Karena memang akhirat tidak tampak hasilnya, tapi di dunia tampak. Makanya orang-orang yang Allahumma shalli ala Muhammad, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang tahu fadilahnya shaf awal salat berjamaah di masjid, maka mereka akan datang merangkak ke masjid untuk mendapatkan shaf awal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pahala itu tidak kelihatan, ya, tidak terlihat oleh mata kita. Kalau seandainya kita melihat, maka orang-orang laki-laki itu akan merangkak untuk mendapatkan shaf awal. Itu buat laki-laki, afdolnya di shaf pertama kalau sholat jamaah. Tapi kalau ibu-ibu, afdolnya shaf yang paling belakang. Makanya kalau laki-laki datang ke masjid, pertama di belakang imam, kemudian sebelah kanan orang yang di belakang imam, terus sampai mengisi shafnya sampai akhir, kemudian lanjut yang sebelah kiri, itu yang laki-laki, terus lanjut shaf 2, shaf 3. Tapi kalau perempuan, pertama datang ke masjid, misalnya mau sholat berjamaah, datang di shaf yang terakhir, di tengah, di shaf yang terakhir, kemudian diisi yang sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya sudah penuh, lanjut ke shaf yang kedua. Nah, itu perempuan yang paling afdol adalah shaf yang paling belakang. Makanya beberapa masjid, ya, membuat pintu untuk wanita itu di belakang atau di samping, ya, di belakang atau di samping, untuk perempuan itu bisa mengisi shaf yang paling belakang. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Nah, itu yang paling bagus. Kalau perempuan salat berjamaah, shaf yang paling belakang. Kalau laki-laki, shaf yang paling depan. Kita lanjutkan. Wa ma sami'tunna, apakah kalian tidak mendengar, kata beliau, qauluhu jalla dzikru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai hiasan baginya, linabluwahum, untuk bisa kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amal ibadahnya. Allah menciptakan dunia ini semata-mata untuk menguji, ya, seberapa baik amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama kita mencari ridhonya Allah.